Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semua 9A? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Oke, pada saat ini Ibu akan membahas atau memberi kita sharing aja, membagi tentang potensi diri. Ya, apa itu potensi? Ya, potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang bisa dikembangkan. Itu bisa bakat, bisa minat. Ya, semua anak, semua seseorang yang lahir dari kecil sampai besar terus tumbuh dewasa, semua pasti mempunyai potensi. Cuma ada potensinya itu yang tidak berkembang, diam aja, malah tenggelam, tetapi ada yang berkembang. Nah, untuk itu, potensi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan mengadakan simulasi, asesmen atau penilaian kenali potensi yang ada pada diri kalian. Silakan lakukan asesmen pada tautan berikut. Silakan dibuka HP kalian masing-masing. Buka tautan link akupintar.id kemampuan. Di situ kalian akan mengetahui potensi apa yang ada pada diri kalian. Silakan mulai sekarang, kerjakan. Udah dapat? Oke, udah mulai semua. Udah? Oke, kerjakan. Nanti mencerminkan pribadi kalian akan terlihat ini. Sampai warnanya biru. Di sini ada piala nanti di belakang. Dapat piala. Semua dapat piala. Cuma masing-masing punya potensi yang berbeda. Nah, musikal. Wah, berapa persen? 100. Masya Allah. Betul. Pemusiknya ya. Kelihatan nanti pribadinya. Oke. Musikal 96%. 96. Iya. Sesuai pilihan kalian masing-masing. Intrapersonal. Nah, nanti kita bahas itu. Bisa jadi ada yang 2. 45 atau 45 dan 55 bisa jadi seperti itu. Tergantung waktu milih. Hasilnya di screenshot aja. Jadi itu menunjukkan pribadi kalian. Oke, sudah semua? Kalau sini musik, sebelah sini intra, baru linguistik sendiri, ya, nggak apa-apa, hebat. Baru itu logika matematika, spasial ada. Ya, pas kelompoknya berdua. Kinestetik, temannya mana? Duduk berdua situ nggak apa-apa tuh. Baru itu intrapersonal siapa? Oke, interpersonal sendirian. Oke, naturalistik. Oke, Rin, melakukan diskusi kira-kira apa persamaan dan keragaman yang kalian punyai satu kelompok. Ini kan satu nih, potensinya sama. Musikal satu kelompok, potensinya sama. Baru itu mana tadi? Sendirian. Berarti linguistik. Spasial mana tadi, bertiga ya? Oh ya, nggak apa-apa, gabung. Baru kinestetik, ya, baru itu interpersonal. Lalu di antara ini sesuai dengan potensi kalian dalam satu kelompok itu, kira-kira apa yang ada persamaan dan keragamannya? Tolong aja ditulis di kertas dalam satu kelompok. Persamaannya apa di antara kalian itu? Nanti masing-masing menyiapkan satu lembar kertas ya, Nak ya. Itu dibagi 2, Din. Bagi 2 aja nanti nggak apa-apa. Satunya untuk temannya. Satu kelompok satu aja. Tapi nanti ada tugas masing-masing. Tugasnya sedikit aja. Oke? Dah? Linguistik, persamaannya apa? Musikal, persamaannya atau keragamannya apa aja?
Potensi apa saja yang kalian kenali dari hasil asesmen ini kan sudah ya nanti. Langsung aja tulis. Musikal, persamaannya apa di dalam satu kelompok ini? Kalian kan satu potensi nih sama musikal. Persamaan dari kalian ini apa? Terus interpersonal persamaan dari kalian ini apa? Oh sama-sama. Apa tadi yang jawabnya? Berhubungan dengan memahami diri. Kenapa? Udah, kesimpulan. Biasanya orang ini bekerja pada ilmu komputer, matematika yang berhubungan dengan matematika, yang hitung-hitung. Sasarnya seperti itu nanti, ya. Musikal berhubungan dengan musik, dengan berbagai aspek seperti seni musik, komposisi musik, pertunjukan musik. Biasanya ini berhubungan dengan apa pekerjaannya pencipta musik, lalu memainkan alat musik, ya. Suka main musik kan? Mayoritas suka musik biasanya, minimal. Spasial berhubungan dengan ruang dimensi. Ini biasanya berhubungan dengan arsitektur pekerjaannya, desain grafis ya. Lalu navigasi, yang suka apa ya, membanding-bandingkan dalam ruang lingkup ya, mengolah informasi visual. Lalu kinestetik berhubungan dengan gerak tubuh dan kesadaran akan posisi gerakan. Biasanya ada pada olahragawan, baru penari. Penari itu kan harus seimbang badannya, apalagi yang itu kinestetik. Intrapersonal ini berhubungan dengan kesadaran dan pemahaman diri sendiri. Intra ini. Oke. Biasanya intrapersonal itu orang yang merefleksikan diri, mudah merefleksikan aku ini bagaimana sebenarnya, apa kemampuanku, apa kelebihanku, biasanya seperti itu. Ya, lalu biasanya juga melakukan, suka menggunakan jurnal-jurnal, meditasi. Pernah meditasi? Merenung, biasanya merenungkan diri. Itu biasanya meditasi, ya. Lalu interpersonal, ada yang interpersonal di sini, Nak? Ada nggak? Oh, berapa orang? 3. Oke, interpersonal itu berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, lebih suka dibanding dia menyendiri. Kalau ini kebalikannya, lebih suka menyendiri dia biasanya. Ya. Kalau interpersonal berhubungan dengan orang lain, suka berkomunikasi dengan orang lain. Naturalistik ada? Naturalistik, oke, ada berapa? 4 orang. Iya, naturalistik itu apa natural? Apa natural, Nak? Alam, benar, berhubungan dengan alam. Biasanya dia suka berkebun. Suka berkebun? Tanam-tanam biasanya. Ya, lalu mengadakan penelitian tentang alam, ya. Baru itu pengamatan tentang alam. Biasanya seperti itu, ya. Oke, sudah selesai tugasnya. Halo. Hai 9A. Sudah? Ya sudah, musik. Tolong sampaikan apa persamaan kalian. Kita dengarkan dulu dari kelompok musikal. Jadi di musik ini kami sama-sama menyukai musik dan bukan hanya bernyanyi doang, tapi ada juga yang dalam menari. Nah, di sini kami juga sama-sama bisa memahami tempo, ketukannya, nada-nadanya, harmoninya juga gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok musik. Selanjutnya, linguistik itu memiliki ketelitian yang tinggi serta juga kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu si linguistik ini juga gemar sekali membaca serta memiliki rasa ingin tahu yang banyak. Tinggi. Oke, tepuk tangan untuk linguistik. Selanjutnya intrapersonal.
Jadi di intrapersonal kami punya kesamaan dalam memahami diri, dalam perasaan atau emosi. Namun kami juga punya perbedaan, yaitu cara kami untuk mengekspresikan perasaan. Oh, jadi tepuk tangan buat kelompok posisi interpersonal. Lalu selanjutnya interpersonal. Kami interpersonal itu memiliki kesamaan yang lebih suka mendengarkan cerita orang lain dan lebih suka menanggapi, serta memiliki simpati yang besar terhadap orang lain dan dapat memberi saran yang baik kepada orang lain. Sementara untuk perbedaan dari kami bertiga, ada setiap personal memiliki cara menanggapi yang berbeda dan juga terdapat perbedaan emosi saat mendengarkan cerita orang lain. Seperti itu. Oke, tepuk tangan buat kelompok interpersonal. Selanjutnya kinestetik. Persamaan kinestetik itu suka berolahraga dan biasanya dominan ke gerakan dan lebih mudah memahami sesuatu ketika praktik. Iya, olahragawan, calon-calon olahragawan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya spasial. Kami di sini memiliki ketertarikan di bidang yang berbeda. Yang pertama itu ada fotografi, videografi, desain grafis, dan juga editing. Nah, tetapi ini semua itu termasuk di bidang visual. Oke, calon arsitek. Selanjutnya naturalistik. Persamaan dari naturalistik itu mampu memahami dan mengklasifikasikan berbagai aspek di alam seperti tumbuhan dan hewan. Ya. Serta menunjukkan minat besar pada aspek aktivitas luar. Jadi suka di luar ruangan gitu. Di luar ruangan, ya. betul. Karena di alam ya. Terus memiliki kesadaran terhadap alam. Yang selanjutnya memiliki pemahaman tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, tepuk tangan buat naturalistik. Silakan matematika. Silakan dibaca. Jadi persamaan dari kelompok kami itu ada 3. Yang pertama ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kedua menyukai jawaban yang valid. Jadi kami tidak suka jawaban yang ada 2 atau 3. Hanya satu jawaban yang paling benar. Yang ketiga penyelesaian masalah berdasarkan pemahaman. Oke. Tetapi perbedaan kami ada di cita-cita. Ada yang cita-cita menjadi akuntan, dosen matematika, pilot, dokter, atlet, dan profesor. Oke. Jadi, walaupun ada persamaan dalam tujuan saat ini, tapi tujuan akhir kami tetap berbeda. Oke. Tepuk tangan buat logika matematika. Punya asesmen pada diri kalian masing-masing, itu bisa berhubungan dengan sekolah lanjutan nanti, ya. Bagaimana hasil asesmen membantu kalian menentukan sekolah lanjutan dan karir ke depannya, masuk SMA atau SMK. Kalian menentukan. Sudah punya gambaran masuk SMA atau SMK? Sudah. Kalau musik kira-kira nyasarnya kemana gitu? SMA atau SMK ya? Nah, bisa nanti, bisa ke SMA, tapi nanti lanjutkan kuliah jurusan seni, ada seperti di ISI, Institut Seni Indonesia di Jogja. Nah, itu mantap banget ya, ada bagi yang punya minat. Terus interpersonal juga gimana bisa menjadi motivator nanti, bisa juga seperti itu ya. Lanjut ya kita ya nak ya. Ini ada kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu ada beberapa macam ya. Kecerdasan itu kemampuan atau pemahaman diri kalian pada diri kalian yang ada mulai sejak lahir ya. Bisa dikembangkan lagi nanti sesuai dengan kondisinya masing-masing. Cerdas visual fasial. Visual itu apa? Melihat, menggambar ya, membaca, menulis untuk kesenangan. Ini ciri-cirinya. Pandai menyusun teka-teki. Siapa suka teka-teki? Oh, wow, banyak ya. Menafsirkan gambar, grafik, bagan dengan baik, nikmati menggambar, melukis, seni visual, mengenali pola dengan mudah. Ini berhubungan dengan apa? Gambar-gambar biasanya ya. Dengan grafik, dengan bagan, itu biasanya orang-orang visual. Ya, berhubungan dengan gaya belajar juga. Cerdas verbal dan linguistik, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Apabila kalian apabila menerima pelajaran secara tertulis itu lebih mudah dan secara lisan juga lebih mudah, itu berarti masuk pada cerdas verbal linguistik. Enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik dan menggunakan humor saat bercerita.
Saya masuk mana ya? Oh, nggak masuk deh di duanya. Ada lagi masih. Ya. Selanjutnya, cerdas interpersonal. Nah, tadi berhubungan dengan interpersonal, apa nih? Bisa dilihat ini ya. Berkomunikasi secara verbal, ya, secara lisan dengan baik. Terampil dalam komunikasi nonverbal. Ya, lalu terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup dalam kelompok biasanya. Itu cerdas interpersonal. Intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Ya, biasanya lebih fokus kepada diri sendiri untuk mengeksploitasi, mengeluarkan, tapi lebih banyak mengayakan, menilai diri sendiri ya. Lanjut, cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga. Tadi contoh. Lalu menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, keterampilan biasanya. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Selanjutnya, cerdas naturalis. Nih, kelompok yang alam tadi. Ini pada mata pelajaran botani, biologi, zoologi, berhubungan dengan IPA. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berkemah, berkebun, hiking, menjelajahi alam bebas. Tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Lalu cerdas logis matematis, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak itu yang tidak bisa, masih berupa belum berwujud ya, masih berupa hayalan, masih berupa ide. Seperti melakukan eksperimen ilmiah. Yang KIR tadi itu loh, ya, ada yang nanya tadi KIR itu apa? Eksperimen ilmiah biasanya, mengadakan penelitian. Dapat memecahkan perhitungan yang rumit, biasa matematika tuh biasanya jago banget. Lalu cerdas musikal, nih yang musikal tadi, peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, lalu suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik ya. Jadi ini gambaran pada diri kalian, ciri-ciri kalian yang kalian miliki, sekalian ada berada di posisi yang mana ya, itu bisa kalian pahami. Selanjutnya kita mengenali potensi karir masa depan. Nih, berhubungan dengan tadi yang Ibu bilang, berhubungan, oh ya, potensi saya kemana? Oh, ke musik. Nah, karirnya kira-kira apa? Di sini, realistik atau praktis fisik nyata. Individu yang suka bekerja dengan benda atau mesin atau kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik. Contohnya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Kalau melihat dari sini biasanya masuknya SMA mana nih? SMA atau SMK? Mekanik, tukang listrik. Kecuali polisi. Kalau polisi ini SMK bisa, ya kalau masuk polisi jurusan masuk SMK bisa, tetapi porsinya lebih sedikit dibanding yang lulusan SMA. Kalau SMA misalnya 90%, SMK cuma 10% yang diterima. Mayoritas yang diterima anak lulusan SMA. Kalau mulai sekarang minat untuk menjadi polisi atau angkatan, silakan masuk SMA. Tetapi kalau teknisi, mekanik, tukang listrik, petani, silakan masuk SMK. Ya. Lalu yang berikutnya, investigasi atau analitis intelektual. Individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Ini contohnya tadi yang disebutkan kelompoknya logika matematika, ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Psikolog ini selanjutnya artistik, kreatif, imajinatif. Individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni, musik, atau desain. Contohnya profesinya seniman, penulis, aktor, desainer grafis. Desainer grafis ini biasanya dengan komputer ya. Nah, itu cocok ini SMK. Ya, ini cocoknya SMK. Musisi, arsitek. Selanjutnya sosial. Ini yang intrapersonal ya. Individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik dan melayani orang. Profesinya guru, kayak Ibu nih, guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Ini berhubungan dengan orang lain, bukan dengan benda.
yang dihadapin bukan benda, kayak ibu jadi guru, bukan benda nih, tapi manusia kan. Nah, sama juga perawat yang berhadapan dengan benda, psikolog, pekerja sosial ini berhubungan dengan seseorang, bukan dengan benda, dengan orang ya. Lalu interpersing atau pemimpin persuasif, individu yang menyukai kegiatan berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Ini biasanya berhubungan dengan profesinya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara, ya. Dia suka memimpin, dia suka mengatur semuanya seperti itu biasanya. Ada yang cita-cita jadi pengusaha? Nggak ada? Atau jadi pengacara? Oh, tidak ada. Cita-citanya apa contohnya? Dokter, apa lagi? Cita-cita, diplomat, berarti harus pintar bahasa asing. Ada lagi? Yang musikal cita-cita contohnya apa nih? Oh, ilmuwan. Oh, nggak sesuai dengan ya tadi ya. Oh, nggak apa-apa. Bisa nanti ilmuwan yang punya selera musik. Nggak apa-apa. Bisa itu ya. Lanjut yang terakhir, konvensional atau terstruktur, teliti. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, tertata ya, lalu sistematis dan terkait dengan pengelolaan data atau informasi. Ini biasanya dalam ruangan. Dia sukanya di depan laptop mendata, menganalisis data. Contohnya akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Kerjanya dengan benda mati, bertolak belakang dengan ini. Ini yang dihadapi manusia. Kalau ini konvensional, ini berhadapan dengan benda mati. Laptop terutama biasanya, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lihat di sini. Kalian sudah mempunyai gambaran, buatlah rencana sekolah lanjutan kalian kira-kira kemana? SMA atau SMK? Ya, kalian cocokkan dengan kecerdasan majemuk kalian, lebih dominan yang mana, lalu nanti silakan kalian kerjakan. Oke, silakan kerjakan dulu. Atau sudah mempunyai rencana? Yang SMA nggak usah ditulis ya, walaupun Bu, saya udah di luar kepala, planning saya, rencana saya ke depannya sudah di luar kepala. Kira-kira di 9A ini yang SMA ada punya gambaran masuk SMA siapa sesuai dengan angkat tangannya, sesuai dengan profesinya. Oh, banyak. Yang SMK. Oh, ada yang tidak? Oh, 1. Ada lagi? 2. Oke, ada lagi? Mayoritas berarti masuk SMA. Ya. Hanya itu saja Ibu sampaikan. Ibu minta maaf lahir batin apabila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.